Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis respon sistem. Inti dari materi ini adalah tentang kestabilan. Jadi, kestabilan ini merupakan hal terpenting dalam sistem kendali linear. Nah, jadi kita akan tahu pada kondisi apa nih sistem menjadi tidak stabil, kemudian dan bagaimana cara menstabilkannya. Nah, kita akan belajar di mata kuliah sistem kendali. Jadi, untuk menentukan apakah suatu sistem ini bersifat stabil atau tidak, jadi ada beberapa cara yang dapat digunakan dengan berbagai metode. Jadi metodenya ada 3, yaitu kriteria Routh-Hurwitz, kemudian kriteria Routh-Locus, dan kriteria Frakshin. Nah, seperti itu. Nah, dari teknik untuk menganalisis kestabilan ini juga menggunakan grafik. Nah, grafiknya biasanya disebut dengan grafik Bode atau Nyquist atau Black. Nah, dan salah satu menganalisa stabil ini juga dilihat dari kedudukan akar-akarnya. Nah, oke. Jadi root locus. Jadi kita di sini mempelajari kriteria root locus. Nah, jadi ada 2 cara ini penggambaran dari root locus. Yang pertama, kita mencari akar-akar persamaannya, persamaan karakteristiknya pada tiap increment atau kontrol gainnya, atau yang biasa disebut dengan K. Nah, yang cara kedua, ini berdasarkan dari pengalaman bahwa untuk mencari kestabilan itu dilihat dari harga pole dan zero. Kemudian bisa juga menentukan dari harga breakaway point-nya atau center of gravity-nya atau asymptote-nya. Bisa juga mencari harga omega U-nya atau titik potong dari sumbu imajiner. Itu menggunakan substitusi langsung. Nah, seperti itu. Jadi kriteria root locus ini adalah tempat kedudukan akar-akar persamaan karakteristik dari sebuah sistem pengendali proses yang digunakan untuk menentukan stabilitas sistem tersebut. Apakah selalu stabil atau ada batas-batas kestabilannya atau memang hasil grafiknya tidak stabil, seperti itu. Kemudian kita masuk di pengertian dari pole zero. Jadi pole zero ini untuk mempermudah analisa respon suatu sistem yang digunakan. Mana pengertian dari pole sendiri ini adalah nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai transfer functionnya itu tak hingga. Nah, kemudian akar persamaan dari penyebutnya itu dinamakan denominator pada transfer function system. Kemudian kalau zero ini nilai variabel Laplace S-nya ini yang akan menyebabkan nilai transfer functionnya menjadi 0. Dan akar persamaan dari pembilangnya itu dikatakan dengan numerator pada transfer function system. Jadi misalnya ada persamaan 5/3. Nah, poolnya 5, zeronya 3, seperti itu. Seperti ini grafik dari pool dan zero. Jadi bisa dilihat ini gambar imajiner di mana ada S-nya ini di titik sumbunya, kemudian yang dikatakan zero itu adalah penyebut, kemudian yang pole itu adalah pembilang. Kemudian ini definisi dari kestabilan. Jadi
definisi dari kestabilan. Jadi ini merupakan total respon dari output sistemnya, yaitu C force dan C natural. Dimana definisi dari C force ini, definisi dari C force atau kestabilan total responnya ini adalah sistem stabil jika setiap input yang dibatasi itu menghasilkan output yang terbatas juga. Dan jika sistemnya tidak stabil, maka sistem input yang dibatasi itu akan menghasilkan output yang tidak terbatas. Nah, itu pengertian dari definisi kestabilan C total, C force. Nah, kemudian pengertian dari kestabilan pada natural response itu sistemnya stabil jika natural responnya mendekati 0 saat waktu mendekati tidak hingga. Kemudian sistemnya tidak stabil jika natural responnya mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga juga. Nah, kemudian di sini kalau natural response dia memiliki 3 respon ya, 3 respon. Yang terakhir dia memiliki respon sistem marginal stable. Nah, jadi sistem marginal stable ini jika natural responnya konstan atau berosilasi teratur, itu akan dikatakan marginal stable atau definisi dari kestabilan natural response. Kemudian pengertian dari sistem, apakah sistem ini stabil? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini biasa sering dilontarkan dalam perancangan sistem ya. Apakah hasil dari yang kita lakukan ini hasil responnya stabil atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari metode-metode yang kita pelajari sekarang. Nah, apakah sistem ini stabil? Jadi suatu sistem ini dengan pole yang di sebelah kiri bidang S-nya itu akan menghasilkan respon eksponensial yang melurai atau decay, atau responnya akan sinusoidal yang teredam. Nah, ini nanti kita akan bahas juga lebih dalam lagi tentang analisis respon kestabilan yang lebih dalam lagi. Yang untuk sementara ini kita akan mempelajari analisis bagaimana mengetahui sistem tersebut stabil atau tidaknya. Kemudian jadi sistem stabil itu jika natural responnya mendekati 0 saat waktu mendekati tak terhingga. Jadi sistem stabil yang hanya mempunyai pole system itu merupakan closed loop di sebelah kiri bidang S. Kemudian jika sistemnya tidak stabil, maka dia mempunyai jika sistemnya yang tidak stabil itu, maka dia mempunyai poles sistem closed loop di sebelah kanan bidang S dan atau mempunyai lebih dari satu poles di sumbu imajiner. Misalnya seperti ini tadi ya. Jadi misalnya di sini tadi dikatakan stabil jika dia berada di sebelah kiri. Kemudian sistemnya dikatakan tidak stabil jika dia berada di sebelah kanan atau dia memiliki beberapa poles. Misalnya ada di kiri, ada di kanan juga. Nah, itu berarti sistem itu tidak stabil. Kemudian kalau sistemnya yang marginal stable itu mempunyai satu pole di sumbu imajiner. Misalnya seperti ini. Dia ada satu pole di sumbu imajiner dan spoolnya itu juga berada di sebelah kiri. Nah, seperti itu maka dikatakan marginal stable. Nah, seperti ini. Contoh-contoh dari apakah ini sistem ini stabil atau tidak. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini ada diagram blok fungsi transfer yang ada persamaan-persamaan fungsi transfer. Untuk kemudian hasil responnya seperti ini. Nah, kemudian kita mencari apakah hasil respon ini stabil atau tidak ya menggunakan pole zero. Kemudian
Ini contoh dari apakah sistem ini stabil atau tidak, di mana di sini ada diagram blok sistem. Jadi diagram blok sistem closed loop. Ini ada persamaan fungsi alihnya. Kemudian hasil dari diagram blok ini mengeluarkan hasil respon sistem. Ini respon sistem sinusoidal. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah respon sistem ini stabil atau tidak, maka kita menggunakan mencari atau mendudukkan akar-akar persamaan tersebut melalui pool dan zero. Nah, jadi ditentukan dulu nih. Setelah itu dari gambar ini kita melihat bahwa hasil dari imajiner ini, sumbu imajinernya, hasil dari grafiknya ini menunjukkan bahwa pol berada di sebelah kiri. Maka sistem ini dikatakan stabil. Kalau dibaca dari grafiknya juga bisa dilihat ya bahwa ini memang ada lonjakan, ada maksimumnya, ada waktu maksimum dia naik, sistemnya naik, kemudian dia akan stabil. Seperti itu. Kemudian ini contoh sistem yang tidak stabil. Kenapa dikatakan tidak stabil? Karena hasil dari responnya juga dia berosilasi. Jadi dari awal dia itu berosilasi hingga waktu yang tidak terhingga atau waktu yang ditentukan. Nah, kalau dilihat dari pol zeronya, dia memiliki pol berada di kiri dan kanan. Maka dari itu, sistem ini dikatakan sistem yang tidak stabil. Kemudian lanjut pada kriteria kestabilan root locus. Nah, jadi kriteria dari kestabilan root locus ini merupakan transfer function dari suatu sistem loop tertutup yang berbentuk pada persamaan di bawah ini. Jadi hal pertama kita akan memfaktorkan memfaktorkan nilai A-nya. Jadi A ini merupakan persamaan karakteristik. Seperti itu. Jadi ini persamaan dari fungsi alih loop tertutup ya. Dimana dengan menggunakan kriteria kestabilan root ini kita dapat mengetahui jumlah pol loopnya tertutup yang terletak di daerah tidak stabil tanpa perlu mencari solusi persamaan karakteristik yang lainnya, seperti itu. Nah, kriteria kestabilan root Hurwitz ya. Nah, kestabilan root Hurwitz ini kriteria untuk menunjukkan apakah ada akar-akar yang tidak stabil dalam persamaan polinomial ordenya ini, orde n yang sama dengan berhingga. Misalnya berhingga itu orde 1, 2, 3, nah seperti itu, tanpa perlu menyelesaikan dari persamaan ini. Nah, untuk sistem kendali, kestabilan mutlak ini langsung dapat diketahui dari koefisien-koefisien persamaan karakteristik. Seperti itu. Jadi setelah hal pertama kita akan memfaktorkan nilainya ini, nilai persamaan karakteristiknya. Kemudian setelah kita memfaktorkan polinomial dengan orde yang lebih atau orde 2 misalnya seperti itu cukup sulit. Jadi orde lebih dari 2 itu cukup sulit ya. Sehingga digunakanlah kriteria kestabilan root Hurwitz. Nah, jadi kriteria kestabilan root Hurwitz ini memberi informasi apa adanya ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik yang bukan nilai akar tersebut, seperti itu. Kemudian ini prosedur kriteria kestabilan root. Jadi
Oke, jadi prosedur dari kriteria kestabilan Routh-Hurwitz ini diteruskan sampai baris ke N ya, sampai di baris ke N secara lengkap. Nah, jadi susunan lengkap dari koefisien itu berbentuk segitiga nantinya. Jadi syarat perlu dan syarat cukup agar sistemnya stabil memenuhi kriteria kestabilan Routh-Hurwitz itu ada 2 poin intinya. Yang pertama, koefisien persamaan karakteristik semuanya positif. Jika semua negatif, maka masing-masing ruas dialihkan minus 1 sehingga hasilnya juga akan menjadi positif. Kemudian yang kedua, semua suku kolom pertama pada tabel root itu mempunyai tanda positif. Jika ada nilai 0 terlihat pada kolomnya, maka itu merupakan bagian-bagian khusus. Seperti itu. Jadi ini prosedur dari persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial S. Jadi dengan koefisien besaran nyata dan AN-nya ini tidak sama dengan 0 nantinya ya. Jadi akar di titik asal sudah dihilangkan. Jadi semua koefisien persamaan karakteristik itu harus positif, jika tidak ya sistemnya tidak akan stabil. Kemudian jika semua koefisiennya positif, susunan koefisien polinomialnya dalam baris dan kolom dengan pola seperti itu. Dengan memiliki pola. Jadi jika ada koefisiennya bernilai 0 atau negatif, maka itu merupakan koefisien merupakan penunjuk bahwa ada satu akar atau akar-akar imajinernya memiliki bagian yang real positif. Real positif atau sistemnya tidak stabil ya. Jadi kondisinya perlu untuk distabilkan sehingga semua koefisien persamaan polinomial positifnya ini cukup lengkap. Nah, jadi bila dituliskan, bila semua koefisien positif, bisa dibuatlah tabel Routh-Hurwitz-nya ini. Jadi ini rumus atau kondisi koefisien karakteristik atau prosedur kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Jadi bisa dipahami untuk N dengan berhingga ya. Seperti ini. Jadi ini rumus prosedur yang harus teman-teman ingat untuk kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Jadi banyak akar yang tidak stabil itu berarti banyak juga perubahan tanda pada kolom-kolom pertama pada Routh-Hurwitz ini, pada tabel Routh-Hurwitz. Jadi syarat perlu dan cukup untuk stabil ini ya semua koefisiennya harus positif, karakteristiknya harus positif dan semua suku pada kolom pertama pada tabel root ini bertanda positif. Nah, seperti ini. Baik, kemudian ini contoh soal kestabilan Routh-Hurwitz. Jadi di sini bisa diperhatikan persamaan dari kestabilan Routh-Hurwitz. A0 S3 kali S3 ditambah A1 kali S2 S pangkat 2 ditambah A2 kali S ditambah A3 sama dengan 0. Nah, jadi dengan semua koefisien positif, susunan koefisiennya menjadi seperti di bawah ini. Jadi tabel seperti di bawah ini. Jadi tabel ini sudah mengikuti prosedur dari kestabilan Routh-Hurwitz, di mana kolom pertama itu persamaannya negatif genap, kemudian kolom kedua ini ganjil, kemudian kolom ketiga itu B1 B2 seperti ini ya, B1 B2 B3 B4. Nah, kemudian seterusnya
sampai dengan S0. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja nih. Jadi S3 ini yang ganjil berarti yang genap berarti A0, kemudian A2. Kalau misalnya ada lagi seterusnya, kemudian S2 itu A1 dan A3. S1 ini yaitu B1 di sini B2. B1 itu adalah A1 kali A2 dikurang A0 dikali A3 dibagi dengan A1. Jadi kalau misalnya ini persamaan ini memiliki angka real, maka tinggal dimasukkan saja seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini persamaan karakteristik yang memiliki nilai real. Jadi tinggal dimasukin dengan mengikuti prosedur kestabilan Routh-Hurwitz. Jadi kita tinggal ikuti prosedur untuk membuat susunan koefisiennya. Jadi S4, kemudian saat S4 itu 1, kemudian 3S kuadrat, kemudian ini 5, angka 5 ya, karena ngambil yang genap. Kemudian yang S3 itu 2S, kemudian 4S, sama dengan 0. Kemudian ini S2-nya ini B1 sama dengan A1 atau ini S A1 kali dengan A1 kali dengan A2. Sorry Bu. Ya, A1 kali dengan A2 kemudian dikurang dengan A0 dikali dengan A3 dibagi dengan A1. Nah, seperti itu seterusnya. Jadi pada kolom 1 ini terjadi 2 kali perubahan tanda. Ini berarti ada 2 akar yang positif dan sistemnya tidak stabil karena ada nilainya yang negatif. Nah, kemudian keadaan khusus kriteria kestabilan Routh-Hurwitz di kolom pertama ada angka 0 di kolom pertama. Jadi jika salah satu suku kolom pertama ini dalam suatu baris adalah 0, maka suku 0 ini diganti dengan bilangan positif epsilon yang sangat kecil. Contohnya seperti pada persamaan di bawah ini, persamaan karakteristik memiliki nilai real, di mana S3-nya S pangkat 3 ditambah 2 S pangkat 2 ditambah S ditambah 2 sama dengan 0. Nah, disusunlah koefisiennya mengikuti prosedur kestabilan Routh-Hurwitz. Nah, jadi jika ada tanda koefisien yang sama, berarti terdapat pasangan akar imajiner pada sistem. Jadi pada persamaan di atas ini adalah memiliki akar di kurang lebih J atau imajiner seperti itu. Kemudian jika ada tanda koefisien epsilonnya ini berlawanan, berarti itu adalah memiliki akar positif persamaan karakteristik. Contohnya seperti ini persamaannya, kemudian disusun koefisiennya melalui prosedur kestabilan Routh-Hurwitz. Nah, ini berubah tandanya 2 kali juga ya, karena dia memiliki angka 0 di awal, kemudian di kolom pertama memiliki angka 0, kemudian baris pertama ya, kemudian memiliki juga tanda minus. Jadi terdapat 2 perubahan tanda koefisien di kolom pertama, berarti ada 2 akar positif di persamaan karakteristiknya. Jadi sesuai dengan persamaan awalnya, sistemnya akan tidak stabil. Seperti itu. Jadi sesuai dengan prosedur awal, kalau memiliki angka negatif, maka hasil sistem tersebut itu dikatakan tidak stabil. Kemudian keadaan khusus
kriteria kestabilan root pada kolom 0 terdapat 0 di seluruh suku barisnya. Jadi jika semua koefisien pada suatu baris itu adalah 0, maka koefisien itu menunjukkan bahwa akar-akar besaran yang sama itu tapi letaknya akan berlawanan. Jadi bisa disesuaikan dengan penyelesaian seperti di bawah ini. Jadi penyelesaiannya menggantinya dengan turunan suku banyak pembantu P dalam kurung S. Jadi P ini berasal dari suku pada baris sebelumnya. P ini berasal dari suku pada baris sebelumnya. Seperti contohnya pada persamaan di bawah ini. Nah ini jadi susunan koefisiennya ini. Seperti ini ya. Jadi ada satu perubahan tanda di mana itu memiliki satu akar positif sehingga sistemnya tidak stabil. Jadi memiliki nilai negatif. Kemudian aplikasi kriteria kestabilan root Hurwitz untuk analisis sistem kontrol. Jadi kriteria root ini tidak dapat menjelaskan bagaimana memperbaiki kestabilan relatif atau bagaimana menstabilkan sistem yang tidak stabil ya. Jadi kita di sini hanya dalam kriteria root Hurwitz ini hanya mengetahui apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Nah, jadi dia tidak bisa bagaimana cara memperbaikinya, bagaimana menstabilkan yang tidak stabil, tetapi dapat digunakan untuk menentukan batas penguatan sistem agar masih tetap bisa stabil. Jadi root Hurwitz ini gunanya ya bisa untuk sebagai batas penguatan pada sistem suatu sistemnya ya, agar sistem itu bisa mendekati stabil seperti itu. Nah, seperti ini ada contoh persamaan pada aplikasi root Hurwitz, misalnya ada persamaan karakteristik. Di sini ada diagram bloknya. Jadi di sini ada diagram blok dari persamaan karakteristiknya. Kemudian dituliskan fungsi alih loop dari persamaan tersebut. Setelah kita dari diagram bloknya ini, kita menuliskan persamaan karakteristiknya. Setelah kita mengetahui fungsi alih dari diagram bloknya, kita menuliskan persamaan karakteristik dari fungsi alih loop tersebut. Setelah kita mengetahui persamaan karakteristiknya, kita susun koefisiennya melalui prosedur kestabilan root Hurwitz. Nah, untuk mengetahui apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Nah, jadi untuk kestabilan gennya ini harus positif, K-nya ini harus positif, dan semua koefisien pada kolom pertama itu harus positif. Jadi agar stabil K-nya lebih besar dari 0 dan semua koefisien pada kolom pertama ini harus positif, sehingga sehingga didapatilah persamaan ini, K-nya lebih besar dari 0 dan lebih besar dari 14/9. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi kriteria root locus. Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi tentang metode-metode untuk menentukan kestabilan, seperti itu. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di dalam komentar, di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.